mengasihi, yang begitu memperdulikan hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam hidup kami. Pagi hari ini, sekalipun kami beribadah lewat online Tuhan, tapi kami percaya kehadiran-Mu, lawatanmu, kuasa-Mu tidak terbatas buat setiap kami dimanapun kami berada. Kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya mukjizat-Mu masih Engkau kerjakan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Raja di atas segala raja. Karena kami percaya segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Engkau. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan terus mengecap dan melihat semua kebaikan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan, puji Dia. Sorak berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
Segala hormat bagimu Tuhan, segala pujian Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Bapa mulia. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Allah. Allah memberkati, Allah memberkati umat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami Tuhan, sehingga kami bisa tetap bersyukur, kami bisa melayani-Mu Tuhan, sampai hari ini. Walaupun mungkin situasi sedang menggoncang pikiran kami, iman kami, tetapi kami punya ketetapan yang kuat bahwa Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, sehingga tidak akan pernah goyah. Walaupun bumi goncang, walaupun dunia bergelora dengan segala berita-berita yang menyakitkan, berita-berita yang menakutkan, tetapi ada berita baik di dalam Yesus yang memberikan kami damai sejahtera. Mungkin kami sedang memasuki proses masa-masa padang gurun seperti bangsa Israel, tetapi kami percaya Tuhan, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan ada di hadapan kami. Kelak kami akan menggenapi, kelak kami akan menikmati dan mengalaminya, karena janji Tuhan iya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik.
Berkati seluruh jemaat Tuhan. Baik mereka yang mengikuti secara khusus ibadah online saat ini. Mungkin mereka sedang di luar kota, ataupun di rumah, ataupun di dalam pekerjaan, ataupun di dalam situasi. Tetapi Allah bisa melakukan mujizat. Allah bisa menolong mereka Tuhan. Sehingga mereka tetap percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menguasai kami. Roh Kudus memimpin kami Tuhan. Terlebih hamba-Mu biarlah Roh Kudus Engkau urapi. Biarlah Engkau melawat kami semua Tuhan. Sehingga setiap pesan firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini akan menjadi satu benih yang tumbuh dan benih yang akan berbuah lebat. Menjadi berkat bagi iman kami, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap menerima pesan firman Tuhan di dalam kendali Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saya diberikan satu tema, yaitu penghiburan di tengah padang gurun. Haleluya. Penghiburan di tengah padang gurun. Ini sesuatu kalimat yang sangat membuat kita punya cara pandang yang berbeda. Karena namanya padang gurun, satu suasana yang berbeda. Nanti akan kita lihat lewat pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu boleh menyimak, saya akan bacakan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini akan mewakili satu perikop ini saudara. Bahwa seperti tema yang kita pelajari saat ini adalah penghiburan di tengah padang gurun. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita baca tadi di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lebih jauh saudara, bahwa padang gurun kalau dilihat dari secara geografis bukan tempat yang menyenangkan ataupun bukan tempat yang kita harapkan sesungguhnya. Kita lihat yang pertama, curah hujan sangat rendah, 250 mili per tahun dengan intensitas panas matahari sangat tinggi. Artinya di sana itu benar-benar panasnya luar biasa. Tingkat penguapan evaporasi lebih tinggi dari curah hujan. Artinya udara di sana itu tidak enak untuk dinikmati sebagai orang-orang yang ingin hidup dengan nyaman. Kelembapan udara sangat rendah. Perbedaan suhu siang hari dengan malam hari sangat tinggi. Siang dapat mencapai 45 derajat Celcius. Malam dapat turun sampai 0 derajat Celcius.
Makanya saudara, kalau orang yang dari padang gurun, kalau siang itu seperti kebakaran. Tapi kalau di malam hari seperti benar-benar kedinginan. Lalu selanjutnya kita lihat, tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Tumbuhan yang hidup di daerah gurun umumnya tumbuhan yang mempunyai daun yang kecil seperti duri dan berakar panjang. Jadi jangan pernah berharap padang gurun itu sesuatu yang enak. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang di sana itu saja adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak enak dilihat dan enak untuk ditanami, saudara. Suasana di sana itu secara geografis tidak benar-benar kita harapkan. Itu namanya padang gurun. Kalau di siang hari panasnya luar biasa. Tetapi kalau di malam hari kedinginan. Orang Semarang mungkin kalau ke sana, karena biasa di sini panas-panas, bisa ke sana itu flu, batuk-batuk, lalu langsung ada yang bilang, wah COVID, padahal karena kedinginan. Nah, artinya padang gurun yang akan kita pahami dalam konteks khotbah pesan firman Tuhan saat ini adalah satu gambaran di mana tidak ada enaknya, tidak ada nyamannya, tidak ada sesuatu yang mau kita banggakan sehingga kita mau buru-buru berwisata ke Timur Tengah untuk masuk ke padang gurun. Tidak ada itu. Makanya orang hanya mengingat padang gurun itu sejarah saja. Tidak ada berniat mau liburan ke sana. Kenapa? Karena memang tempat itu bukanlah tempat yang nyaman dan enak untuk dinikmati, untuk dialami oleh makhluk hidup ataupun terlebih kepada manusia. Namun kita lihat, kalau kita baca tadi dalam ayat firman Tuhan Ulangan pasal 8 ayat 2, padang gurun adalah kehendak Allah. Ulangi, padang gurun adalah kehendak Allah. Kepada bangsa Israel, kalau kita belajar namanya padang gurun berarti akan disinggung namanya masa di Mesir dan akan datang namanya tanah Kanaan. Tetapi kita lihat kenapa Tuhan mengharuskan bangsa Israel dan dikatakan itu memang kehendak Allah. Bangsa Israel harus melewati padang gurun. Kalau kita lihat dari secara grafik petanya, sebenarnya kalau dari Mesir ke tanah Kanaan tidak perlu sampai puluhan tahun, saudara kasih. Tapi kenapa Tuhan mengharuskan bangsa Israel harus memasuki padang gurun yang sebenarnya secara geografis tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana? Mulai terbayangkan saudara, kalau Tuhan ada di sana kita tidak bisa memprediksi. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Allah yang luar biasa. Biasanya kalau orang memandang, berpikir secara negatif, padang gurun itu pasti yang buruk-buruknya. Pasti yang negatif. Kalau dibilang, wah pasti Tuhan itu sedang menghukum saya. Pasti Tuhan itu sedang membenci saya. Pasti Tuhan itu sedang meninggalkan saya. Seperti bangsa Israel. Waktu mereka masuk ke padang gurun, mereka mulai bersungut-sungut. Sampai mereka mengingat masa lalu di tanah Mesir. Padahal itu gak boleh. Karena mereka sudah dibayar dengan harga yang mahal. Dengan perjanjian Allah kepada Mesir. Untuk keluar dari sana ada 10 kedahsyatan Tuhan terjadi di sana. Tetapi di saat mereka di padang gurun, pikiran lama mereka mulai memikirkan hal-hal yang menyenangkan secara daging. Makanya kita lihat bangsa Israel kalau kita pelajari selanjutnya. Generasi yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya generasinya Kaleb dan Yosua. Kalau kita pelajari hanya mereka yang benar-benar serius dan benar-benar memegang perintah Allah dan benar-benar mengalami Allah itu sendiri. Ada 3 kehendak Allah harus melewati padang gurun, saudara kasih. Yang pertama dikatakan
merendahkan hati. Saudara. Jadi ternyata ini tujuan Allah kepada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel harus melewati padang gurun, sementara sebenarnya bisa aja langsung ke tanah Kanaan. Supaya mereka terlatih dan belajar merendahkan hati. Dengan kerendahan hati maka kehadiran Tuhan akan ditinggikan dan umatnya mendapatkan mahkota keselamatan. Kita lihat ayat-ayat pendukungnya di sana saudara kasih, di dalam Mazmur pasal 149 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan memang sengaja membawa mereka ke padang gurun supaya di sana mereka terlihat benar-benar menjadi manusia yang rendah hati. Karena mahkota keselamatan itu, janji tanah Kanaan itu hanya bisa diwarisi mereka yang memiliki kerendahan hati. Karena jikalau mereka punya kerendahan hati, maka Allah akan dimuliakan, akan ditinggikan. Tetapi kalau dia belum bisa merendahkan hati, maka Allah tidak akan bisa dimuliakan dalam hidup orang tersebut. Dan kita lihat juga saudara kasih Amsal di dalam pasal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ternyata saudara kasih, padang gurun diizinkan Tuhan terjadi kepada bangsa Israel. Supaya mereka dilatih menjadi manusia yang rendah hati. Supaya mereka menyadari bahwa mereka selama ini bisa masuk ke tanah Kanaan kelak. Itu bukan karena mereka sesuatu yang hebat. Bukan karena mereka punya keturunan yang luar biasa. Bukan karena mereka punya suku yang hebat, tidak. Tetapi mereka harus merendahkan hati supaya Allah dimuliakan. Karena itu akan mendatangkan kehormatan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Memang kalau kita perhatikan, padang gurun yang tidak menyenangkan itu membuat orang diproses, saudara. Mungkin Bapak itu bisa merenungkan. Waktu kita mengalami namanya persoalan yang begitu berat. Di situ baru kita bisa merasakan bahwa saya ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Amin. Tapi kalau di saat justru kita masih bisa kuat, wah masih ada investasi, masih ada uang, masih Tuhan izinkan itu nanti. Sampai seberapa hebat kamu mengandalkan itu. Sampai kamu bisa berkata, Tuhan, saya tidak mampu tanpa Tuhan. Lalu kerendahan hati itu akan muncul, dimurnikan. Dan Allah dimuliakan. Yang kedua, membuktikan bahwa diri sebagai orang beriman saat melewati pencobaan dan ujian hidup, saudara. Kalau kita lihat, tapi kata-kata ini hanya ada di King James Version, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2, tadi kita sudah baca. Kalau kita lihat di dalam yang ke-B, Allah di padang gurun, dikatakan demikian saudara, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kita lihat yang kedua, kenapa orang Israel harus masuk ke padang gurun, saudara. Supaya mereka membuktikan apakah benar-benar mereka waktu mereka dikeluarkan dari Mesir, dari rumah perbudakan, dari bangsa perbudakan, dikeluarkan Tuhan, apakah mereka benar-benar serius karena mereka mengenal Tuhan atau memang karena mereka ikut-ikut saja. Karena saudara kalau kita lihat ya sejarah bangsa Israel, ada banyak di padang gurun itu yang meninggal dan mati di generasinya. Kenapa? Karena memang tujuan mereka bukan seperti yang diharapkan Tuhan. Mereka tidak terbukti bahwa mereka itu mengikuti mau masuk ke tanah perjanjian itu dengan iman yang serius dan sungguh-sungguh.
Terbukti waktu mereka menghadapi masalah, mereka langsung bersungut-sungut. Mulai menyalahkan ABC, mulai menyalahkan Musa, mulai menuding-nuding orang-orang yang bisa dipersalahkan. Mereka tidak berkata, Tuhan berikan aku kekuatan. Karena saya bersyukur bisa ada sampai saat ini di padang gurun. Tuhan mengeluarkan kami dari perbudakan itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau itu yang ada dalam hati bangsa Israel, mungkin generasi mereka akan banyak yang masuk ke tanah perjanjian dengan hidup, saudara. Tetapi kita lihat, saudara kasih, mereka menunjukkan waktu mereka mengalami persoalan, waktu mereka sudah mulai tidak makan lagi seperti makan-makan biasa di Mesir, tersedia di dapur. Walaupun mereka di sana sebagai budak, tetapi segala makan-makan itu normal di sana. Walaupun mereka sebenarnya di sana ditindas, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya di bawah kendali kuasa yang bukan dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan di dalam Mazmur pasal 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Inilah permazmur katakan, saudara. Orang biasanya kalau sudah dewasa rohani, justru dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ujilah aku. Selidikilah aku Tuhan, apa aku benar-benar melayanimu dengan sungguh-sungguh, apakah aku hanya sekedar mengikut-ikuti orang saja. Biasanya kalau mereka hanya sekedar ikut orang, bukan karena mereka mengenal Yesus secara pribadi, biasanya di tengah jalan mereka akan gagap. Mereka akan mundur, mereka akan hilang. Kenapa? Karena padang gurun akan membuktikan siapa yang sebenarnya mereka pegang. Apakah Tuhan atau memang tujuan yang sia-sia. Dan kita lihat di dalam ayat yang lain, saudara kasih dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebenarnya kita lihat, persoalan-persoalan di padang gurun sebenarnya sudah juga digenapi di dalam perjanjian baru di masa Rasul Paulus. Bahwa persoalan-persoalan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Tuhan akan memberikan mereka kekuatan. Nah, menjadi pertanyaannya adalah bagaimana pendirian mereka di saat mereka sedang mengalami masalah persoalan itu. Apakah mereka mengandalkan kekuatan mereka atau mereka sedang bersandar kepada Tuhan? Itu akan menentukan bagaimana mereka akan menang sehingga janji-janji mereka memasuki tanah Kanaan akan digenapi bagi orang itu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa yang sama seperti bangsa Israel dulu. Kita sedang memasuki namanya padang gurun. Tetapi bukan padang gurun yang ada di timur tengah, saudara. Tetapi padang gurun yang mengalami satu masa yang tidak menyenangkan. Pandemi COVID-19 ini bisa menjadi gambaran padang gurun dalam kehidupan kekristenan. Yang dulunya kita bisa menikmati kebebasan untuk membuka usaha, untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu yang kita lakukan. Sekarang harus mengikuti prosedur, protokol kesehatan. Semua terbatas dan dibatasi. Jadi bisa saya katakan bahwa pandeminya adalah suasana padang gurun yang sedang kita hadapi, saudara. Dan ini akan membuktikan apakah kita benar-benar sedang terikat dengan Tuhan ataukah kita sedang mengandalkan segala kemampuan kita. Sehingga kita bisa tetap melayani dengan ucapan syukur. Kita bisa tetap berdoa dengan ucapan syukur. Kita bisa tetap melakukan segala kegiatan kita dengan ucapan syukur.
Walaupun mungkin itu sudah di luar harapan-harapan kita. Saya tidak perlu jelaskan. Masa-masa pandemi ini semua aspek kehidupan mengalami persoalan. Baik di bidang perekonomian, baik di bidang sosial dan lain sebagainya. Semua mengalami. Orang sedang mengalami namanya masa yang tidak menyenangkan. Haleluya. Tapi percayalah, Tuhan sedang terlibat. Amin. Tuhan sedang terlibat di masa pandemi ini. Tuhan sedang ingin melihat di mana gereja yang tetap mengasihi aku. Di mana orang Kristen yang tetap mengasihi aku. Mereka akan membuktikan iman mereka di masa-masa ini. Seperti bangsa Israel. Sehingga mereka ada yang lenyap. Tetapi juga ada yang menang. Haleluya. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menang. Untuk di masa-masa ini saudara. Yang selanjutnya saudara yang ketiga. Kenapa Tuhan menghendaki padang gurun terhadap bangsa Israel ataupun kepada kekristenan. Adalah mengetahui isi hati. Apakah benar berpegangan pada perintah Tuhan atau tidak saudara. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu bagaimana membangun hubungan dengan keluarga, dengan orang lain, terlebih dengan orang yang sedang ingin membangun kepada hubungan dalam pernikahan. Mereka butuh namanya pengetahuan, pengenalan yang lebih dalam. Berbicara tentang hati. Ada banyak hubungan setelah di tengah perjalanan kacau balau. Karena waktu mereka menjalin kebersamaan, mereka belum mengenal hati. Belum melihat isi hati yang sesungguhnya. Mereka hanya melihat apa yang dipandang manusia. Penampilan, cakep. Apalagi zaman sekarang ya sulit kita memilih karena terlalu banyak ciptaan Tuhan yang indah-indah. Saudara. Makanya butuh selektivitas pakai firman Tuhan. Karena kalau kita melihat apa yang dilihat manusia, maka kita akan mengalami kendala. Bagaimana kita mengetahui hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh. Mereka harus melewati masa padang gurun. Bagaimana waktu kita bersama dengan dia, waktu ada masalah. Apakah dia mulai menjadi seorang sahabat, apakah dia menjadi seorang teman yang baik, atau dia menjadi seorang musuh yang suka kasar, yang suka main fisik, yang suka perkataan-perkataan tajam dan menyakitkan. Itu akan teruji di masa padang gurun. Mengenal hati saudara. Bahkan Tuhan sendiri dikatakan waktu pemilihan di tengah-tengah keluarga Daud. Kalau kita lihat saudara di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Makanya ada istilah. Sebelum seseorang membangun satu hubungan yang lebih dalam sampai kepada pernikahan. Ada namanya masa proses pengenalan. Ada namanya masa proses untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Supaya mereka tahu apakah benar-benar mereka membangun hubungan itu dengan segenap hati. Atau sekedar dengan hal-hal biasa saja saudara. Makanya banyak. Di zaman medsos ini saudara, hubungan yang kacau dan hubungan yang kacau balau. Kenapa? Karena mereka tiba-tiba langsung membangun hubungan yang serius lewat WA, lewat Facebook, lewat IG. Setelah ketemu mereka pada kecewa. Kenapa? Karena waktu mereka diposting di medsos, mereka adalah orang yang sangat baik. Orang yang menawan, dermawan. Tetapi waktu mereka sudah membangun komunikasi yang begitu serius. Waktu mereka bertemu,
kok rasanya seperti langit dan bumi. Aku lembut, dia kasar. Atau aku kasar, dia lembut. Gitu ya. Nah, itu harus namanya butuh pengenalan hati. Nah, kita lihat saudara kasih dalam Tuhan. Jadi 3 hal inilah di mana Allah menghendaki bangsa Israel harus memasuki namanya padang gurun. Supaya mereka terbukti benar-benar beriman kepada Kristus. Dan hati mereka benar-benar serius kepada Tuhan, berpegang dengan firman Tuhan. Kita lihat saudara, bukti bahwa Tuhan mengasihi umat di padang gurun menjadi penghiburan iman saudara. Ini adalah bukti yang pertama adalah Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari dengan tiang api. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya sudah katakan tadi bahwa secara geografis kalau padang gurun itu adalah memiliki cuaca yang sangat ekstrim. Kalau di siang hari ekstrim panas, kalau di malam hari ekstrim dingin. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka. Sehingga Allah datang di hadapan mereka. Di depan mereka. Sebagai dikatakan tiang awan. Waktu di siang hari. Jadi saudara kasih kalau ada sudah mulai salah paham. Kenapa Tuhan mengizinkan kita masuk padang gurun. Berarti itu adalah satu kekeliruan. Tuhan membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan mengharuskan mereka ke padang gurun. Bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan datang di hadapan mereka memberikan mereka perteduhan. Di siang hari di saat panasnya luar biasa membakar kulit. Tuhan datang membawa tiang awan. Amin. Bahkan di saat malam hari waktu suasana dingin yang luar biasa. Di padang gurun Tuhan datang dengan tiang api. Artinya adalah bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kecelakaan kepada bangsa Israel pada saat itu. Demikian juga gereja saat ini. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tidak pernah mau menyakiti gereja Tuhan. Kalau kita sedang mengalami masa proses dalam padang gurun, kita lihat Tuhan akan hadir di hadapan kita. Dia akan memberikan kita perteduhan seperti bangsa Israel. Supaya matahari tidak menyengat mereka di siang hari. Dia datang sebagai tiang awan. Supaya mereka di malam hari tidak kedinginan lalu mati. Tuhan datang sebagai tiang api lalu mereka hangat. Inilah bukti bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Ada ayatnya di Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22 bisa dibaca di rumah. Yang kedua, bukti bahwa Tuhan mengasihi umatnya di padang gurun menjadi penghiburan iman. Yang kedua adalah Tuhan memberkati makanan dari surga, memberikan roti mana. Kalau kita lihat saudara kasih dalam Tuhan, ayat-ayatnya bisa dibaca di rumah. Tapi saya akan bacakan yang kedua di dalam haleluya. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 dikatakan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 400 tahun bangsa Israel di Mesir tidak pernah menikmati namanya roti mana. Bahkan dikatakan nenek moyang mereka yang sebelum mereka, yang sesudah mereka juga belum pernah menikmati roti mana. Karena itu hanya ada saat itu di padang gurun. Berkat dari surga. Amin. Luar biasa saudara. Padang gurun kalau dibayangkan secara pikiran negatif memang akan menyusahkan. Membuat kita stres, depresi. Tetapi kalau kita melihat pandangan secara iman.
maka Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang baik kepada kita. Seperti bangsa Israel, di saat mereka sudah mulai berkeluh soal makan dan minum, Tuhan menyediakan makanan istimewa, adalah roti dari surga yang tidak pernah habisnya. Bahkan dikatakan menurut penelitian, roti ini tidak akan mengakibatkan efek samping. Tidak mengakibatkan menjadi diabetes, menjadi ada penyakit-penyakit lain, tidak. Karena rasanya tawar, tetapi memiliki gizi yang tinggi, saudara. Luar biasa. Di dalam Tuhan demikian. Bukan soal makanan, roti dan minuman kita menghadap Tuhan. Tetapi bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Walaupun di padang gurun, Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap terlibat dalam hidup kita sampai saat ini, amin. Sehingga tidak akan mengurangi kita untuk melayani Tuhan. Untuk mengucap syukur, untuk melakukan segala kehendak Allah yang tertulis dalam firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Bangsa Israel dikatakan mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Mereka adalah yang benar-benar sulit diatur. Harusnya menurut sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai Allah yang sempurna. Ngapain toh milih mereka, ya kan? Banyak ciptaannya di sana. Orang Mesir kan harusnya bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan harus mereka yang dipilih. Tetapi mereka juga yang harus diizinkan masuk ke padang gurun. Kenapa? Karena memang Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan mau menggenapi firman Tuhan lewat dari keturunan bangsa Israel. Lewat dari keturunan orang-orang Kristen akan muncul generasi-generasi yang dahsyat. Amin. Lewat keturunan orang-orang percaya, keturunan generasi kita kelak akan muncul yang dipakai Tuhan untuk memenangkan kota, untuk memberkati kota dan sekelilingnya. Dan membawa bangsa kepada kemakmuran. Makanya Tuhan pilih kita, saudara. Jadi kita sampai sekarang masih tetap percaya kepada Yesus, itu satu anugerah Tuhan. Bukan satu kebetulan. Jadi waktu kita masuk ke padang gurun yang tidak menyenangkan, tetaplah pegang apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Bahwa Allah adalah setia. Bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara. Bukti bahwa Tuhan mengasihi umatnya di padang gurun menjadi penghiburan iman adalah selama 40 tahun pakaian tidak rusak, usang. Dan kaki tidak sakit, tidak bengkak, saudara. Itu firman Tuhan berkata, saudara. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 4. Dikatakan demikian. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa, saudara. Ini satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan itu hanya terjadi di padang gurun, saudara. Waktu mereka di Mesir, mereka sakit. Mereka mengalami kerja dan lelah. Mereka harus berusaha keras untuk mendapatkan bagaimana baju yang rusak dan sebagainya. Tetapi di padang gurun, mereka hanya cukup mengikuti perintah Allah. Mereka hanya cukup mengikuti apa yang Tuhan mau sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi mereka juga tidak banyak yang melakukannya dengan benar. Sehingga di generasi itu banyak mereka yang terhilang. Padahal kalau kita lihat Tuhan sudah menyatakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam hidup mereka. Bahkan waktu mereka mau mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi juga mereka waktu di padang gurun, saudara. Jadi saya katakan, saudara. Kalau saat ini mungkin masa pandemi. Dunia sedang membuat gereja takut. Berita-berita yang buruk, orang yang sakit, orang yang meninggal di mana-mana. Itu mungkin bisa terjadi, saudara. Tetapi kita harus imani bahwa padang gurun yang kita hadapi Allah terlibat, amin. Allah terlibat, jangan kita fokus kepada masalah yang buruk itu. Biarkan aja terjadi.
kita hadapi dengan iman. Kita lakukan dengan hikmat. Kalaupun saat ini mungkin banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit, bahkan mungkin sedang mereka terpapar COVID-19. Tidak perlu dipikirkan berlebihan hal yang buruk. Doakan mereka, motivasi mereka. Katakan bahwa Allah kita terlibat dalam kejadian ini, amin. Allah terlibat dalam setiap peristiwa-peristiwa saat ini yang terjadi. Tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Karena Tuhan sedang melakukan apa yang Dia kehendaki di padang gurun. Karena padang gurun itu bukan kebetulan. Padang gurun itu memang dikatakan tadi dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 dan 3. Tuhan memang menghendaki padang gurun itu terjadi kepada bangsa Israel. Supaya mereka teruji, supaya mereka membuktikan, supaya hati mereka benar-benar tulus dan serius kepada Tuhan. Jadi kalau kita sedang menghadapi persis padang gurun yang ada di bangsa Israel pada saat ini, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan seperti yang kita harapkan, saya katakan tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan, karena Tuhan terlibat dalam setiap peristiwa itu. Tuhan terlibat dalam setiap kejadian itu. Seperti bangsa Israel. Mungkin mereka kalau berpikir gimana ini, mau masuk ke padang gurun. Di sana itu seperti kota mati. Tidak ada mall. Tidak ada tumbuh-tumbuhan seperti ada buah yang enak. Tidak mungkin ada. Karena di sana kelembapan udara tidak. Karena air juga di sana dikatakan sangat-sangat jarang dan sulit. Walaupun ada itu kadarnya itu adalah asin. Karena tidak sesuai dengan panas yang terjadi di padang gurun itu. Di sana suasana itu memang tidak menyenangkan, tapi kita lihat. Mungkin orang berpikir, wow, bangsa Israel sedang mengalami mimpi buruk. Tapi lihat, Tuhan lakukan perkara yang luar biasa. Kasus mereka 40 tahun tidak rusak, Bapak Ibu. Tidak terbayangkan secara logika, jangan pikirkan nanti sakit. 40 tahun saya tuh punya sepatu tuh menurut saya itu udah terbagus saudara. Paling lama itu 5 tahun. Itu juga karena jarang dipakai. Kalau sering dipakai 2 tahun itu udah sobek sana sobek sini saudara. Ini 40 tahun. Pakaian mereka. Ternyata apa saudara? Waktu Tuhan melingkupi mereka di siang hari dengan tiang awan. Tuhan sedang memberikan mereka hawa surgawi. Amin. Memberikan mereka kehidupan surgawi. Supaya mereka benar-benar mengalami sesuatu hal yang tidak dialami dunia yang fana. Waktu di malam hari Tuhan mendatangkan tiang api. Supaya mereka tetap hangat. Dan tidak terjadi masalah-masalah yang membuat mereka seperti yang mereka pikirkan waktu mereka keluar dari Mesir. Tidak terjadi seperti mereka bayangkan. Waktu mereka bilang pasti nanti kami kelaparan. Menurut sejarah mereka tidak pernah kelaparan di padang gurun. Tuhan semuanya tantang mereka yang pikirannya dari waktu mereka keluar dari Mesir. Wow, bagaimana ini? Kami tidak bisa makan daging. Tuhan kasih burung saudara di padang gurun. Jadi apa yang dipikirkan bangsa Israel negatif semuanya itu pikiran buruk waktu mereka keluar dari Mesir. Itu benar-benar tidak sedikit satupun yang terjadi di padang gurun. Artinya adalah padang gurun adalah kehendak Tuhan. Di saat kita mengikuti dan tetap bergantung kepada Tuhan. Pikiran-pikiran yang baiklah yang akan terjadi. Amin. Pikiran-pikiran yang positiflah yang akan terjadi. Yang membawa kita kepada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang terakhir. Ada 3 tujuan Allah membawa umatnya ke padang gurun. Yang pertama, supaya berhati-hati. Bangsa Israel tidak melupakan Tuhan lewat firman-Nya. Yang kedua, jangan tinggi hati. Jikalau sudah diberkati Tuhan berkelimpahan. Karena Tuhan melihat manusia ini sangat rentan dengan perubahan-perubahan.
waktu mereka susah, mereka kadang-kadang lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi ada juga waktu mereka susah, mereka juga justru jauh dari Tuhan. Waktu mereka diberkati, sebagian orang banyak juga justru semakin sombong dan jauh dari Tuhan. Tetapi waktu mereka terlatih di padang gurun, mereka mengingat segala perbuatan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, satu hal yang pernah saya baca profilnya Jokowi dalam keberhasilannya dalam pemerintahnya adalah kenapa bisa dia merakyat. Ada satu yang saya baca dalam profil pengalaman hidupnya. Karena dia pernah susah. Karena Jokowi itu pernah susah, saudara. Jadi dia pernah mengalami apa yang dia alami menjadi rakyat jelata itu dia pernah alami. Makanya waktu dia berhasil, dia menghargai pengalaman itu. Dia mau menolong orang-orang yang di sekitarnya yang pernah dialami dulu. Makanya tidak heran Bapak Jokowi itu menjadi panutan. Karena dia mengingat segala apa yang dia alaminya supaya itu menjadi kebaikan untuk dia memiliki otoritas dalam kepemimpinannya. Harusnya bangsa Israel demikian. Harusnya mereka bersyukur di padang gurun karena mereka keluar dari Mesir itu bukan kebetulan. Itu rencana Tuhan yang luar biasa. Sampai membuat Firaun itu benar-benar berpikir keras. Dengan cara upaya untuk menggagalkan bangsa Israel keluar dari sana. Tetapi Tuhan merencanakan dengan detail. Ini berbicara tentang yang ketiga, saudara. Mengingatkan kembali Tuhan yang membawa kita keluar dari rumah perbudakan Mesir atau dosa. Kepada jaminan masa depan yang kekal. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat ke-14. 11 sampai 14 dikatakan. Kita sudah baca tadi dan seterusnya. Dikatakan sampai ayat 14. Janganlah engkau tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Dari rumah perbudakan. Jadi kunci keberhasilan kita untuk menggenapi janji Tuhan di tanah Kanaan adalah. Kita tidak boleh lupa diri. Posisi kita sekarang kita harus syukuri. Dulu kita adalah orang-orang yang binasa harusnya. Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang diperbudak dalam kematian dosa. Tapi karena Kristus dengan kasih karunia kita diselamatkan. Jadi tidak ada yang dibanggakan. Mungkin kita saat ini sedang dipercayakan memiliki kesuksesan, keberhasilan. Ingat, jangan lupa diri. Ingat kembali bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan mengeluarkan kita dari rumah perbudakan dosa. Supaya kita menggenapi janji keselamatan dalam hidup yang kekal. Itu adalah pegangan yang kuat. Supaya kita tidak melenceng dari tujuan Allah. Karena padang gurun itu diizinkan Tuhan, dihendaki Allah terjadi bagi gereja. Supaya gereja tahu diri, supaya gereja insaf, bertobat bahwa mereka bisa mendapatkan keselamatan. Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan dosa. Yang harusnya dulu mati dalam dosa, tapi sekarang hidup dalam kemenangan. Sekarang hidup di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan. Makna rohani dari padang gurun adalah. Lewat padang gurun Allah menunjukkan kepada umatnya. Dia lebih memilih menjamah hati kita. Dan menerima penyembahan kita yang murni. Dan membuktikan kesetiaannya. Daripada memberikan jalan pintas atau solusi yang bersifat sementara. Jalan di tengah padang gurun bukan sekedar jalan keluar dari perbudakan Mesir. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat makna rohaninya tadi saudara. Bahwa lewat padang gurun Allah menunjukkan kepada umatnya. Lebih memilih menjamah hati kita.
untuk membuktikan kesetiaannya dan menerima persembahan kita yang murni daripada memberikan jalan lintas ataupun yang sesaat. Saudara kasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, kalau dilihat bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan sebenarnya ada jalan pintas, saudara. Tidak perlu mereka harus 40 tahun. Tidak perlu mereka harus mengalami panas dingin. Tidak perlu mereka harus mengalami perjalanan di padang gurun, saudara. Tetapi Tuhan mengizinkan itu. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana supaya mereka melihat bahwa hati yang murni untuk datang kepada Tuhan. Dan paling akhir adalah masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Namun jalan itu adalah gambaran kebenaran dan kehidupan yang kita kenal melalui Kristus Yesus. Dialah yang membawa kita melewati padang gurun, dosa dan kematian. Jadi ini adalah merupakan gambaran bahwa padang gurun itu merupakan satu jalan kita. Jalan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Yang dimana kita harus dibentuk di padang gurun itu. Membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tapi kita harus diproses di sana. Supaya kita benar-benar terbukti. Apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Mari pemain musik bisa maju, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita bisa melihat, saudara, betapa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Lalu Tuhan menghendaki supaya bangsa Israel harus memasuki padang gurun. Karena dengan lewat masa padang gurunlah mereka akan berhasil dibentuk untuk menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang terbukti benar-benar mengasihi Allah. Orang-orang yang terbukti benar-benar berhasil melewati masa-masa yang sulit. Dan tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang tetap setia mengandalkan Tuhan. Siapkan hatimu, renungkan firman Tuhan. Mungkin saat ini kita, keluarga kita sedang mengalami seperti suasana di padang gurun. Seakan-akan tidak ada lagi kehidupan. Seakan-akan tidak ada lagi pertolongan. Tetapi kita lihat Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk sekalipun bagi gereja Tuhan. Bahkan bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk, yang begitu keras kepala, Tuhan menolong mereka di padang gurun. Tuhan menyertai dengan tiang awan di saat mereka panas. Tuhan menyertai mereka dengan tiang api di saat mereka kedinginan. Tuhan memberkati mereka makanan dari surga roti mana di saat mereka lapar kekurangan makanan. Demikian kehidupan kita. Mungkin kita harus berjuang dalam iman. Mungkin kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Mengatakan, Tuhan, saya akan melewati padang gurun ini bukan karena hebat dan kuat saya. Bukan karena saya sukses, tetapi karena Tuhan yang menuntun saya. Karena Tuhan yang hadir di depan saya membela segala perkara. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku. Amin. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat firman-Mu Tuhan meneguhkan kami kembali. Sehingga di masa-masa yang sulit seperti di padang gurun, kami tidak perlu takut dan khawatir. Karena sesungguhnya Engkau ada bersama kami Tuhan. Kuatkan bagi saudara-saudara kami seiman. Mungkin saat ini mereka yang sedang mengalami sakit. Mereka yang sedang mengalami persoalan-persoalan ekonomi. Masalah-masalah oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa biarlah Tuhan melawan mereka. Tuhan menguatkan iman mereka Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun kami orang-orang yang berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan. Bahkan Engkau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib bagi hidup kami Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Yang saat ini Tuhan yang sedang menghadapi padang gurun lewat pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan memenangkan bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus. Engkau akan memenangkan kota kami di dalam nama Yesus. Bahkan kota Semarang yang kami tempati, Engkau akan memenangkan di dalam nama Yesus. Terlebih bagi seluruh jemaat Mahanaim, Engkau akan menangkan di dalam nama Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan, kami siap untuk diberkati, untuk memberkati. Setelah melewati masa-masa padang gurun lewat pertolongan Tuhan. Ini menjadi doa kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.